to God in the highest. Glory, 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 glory in the highest. Glory, 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 glory in the Glory, glory, glory in the highest. glory, 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 glory in the highest. Silakan duduk. Kita memuliakan Allah kita. Dia yang maha kuasa, yang sangat sayang dengan kita, sudah memimpin kita sampai saat ini. Tahun 2021, di masa pandemi, masa sulit, masa banyak hal yang kadang bikin kita harus banyak berpikir, banyak bergumul, bahkan harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak mudah. Tapi ada Allah yang maha mulia tetap bersama dengan kita. Kita percaya akan hal itu. Kasih sayangnya selalu Dia mau nyatakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lebih dalam lagi kita ada dengan yang maha mulia itu, yang maha kudus. Dia menghendaki kita betul-betul memiliki hati yang sungguh-sungguh ada dan berkenan di hadapan Dia. Mari secara pribadi di hadapan Tuhan kita mau berdoa, memohon pengampunan dari Dia. Tapi tentu kita harus mengatakan kepada Tuhan apa yang sesungguhnya kita tahu salah, jujur kita di hadapan Tuhan. Sebagai persiapan mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku. Saudara, dalam doa kita jujur kita katakan, di muka Tuhan Yesus kita sangat hina. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosa. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara, musik tetap memainkan pujian ini, mengiringi kita. Masing-masing secara pribadi mari berdoalah di hadapan Tuhan. Mari kita ingat dalam perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2021. Allah kita sangat sayang dengan kita. Apakah kita sayang juga dengan Allah kita? Bagaimana sikap kita terhadap Allah di tahun 2021 ini? Kalau ada yang kita tahu tidak berkenan, akui jujur di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dari Dia. Bagaimana sikap kita ketika ada bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan kita? Apakah kita mengasihi mereka sebagaimana Kristus yang sudah mengasihi kita? Kalau tidak, bahkan mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan, menyakiti, bahkan membuat orang lain akhirnya terjerembab dalam dosa. Akuilah di hadapan Tuhan. Mohon ampun pada Dia. Bahkan kalau ada komitmen-komitmen yang kita sudah sampaikan di hadapan Tuhan, yang kita langkahi, akuilah dan mohon ampun pada Tuhan.
Bahkan jika ada perintah-perintah dari Tuhan yang harusnya kita lakukan dan larangan-larangan yang harusnya jangan kita lakukan, tapi kita masih tidak melakukan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran, minta ampunlah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sayang dengan kita. Dan yang Maha Kasih itu, yang Maha Kudus itu ada bersama dengan kita saat ini. Ya, sementara mau mendengarkan kita. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkenan mau mendengarkan pengakuan-pengakuan kami, keluhan-keluhan kami yang lahir dari hati yang sungguh sadar akan keberdosaan. Dan kiranya Engkau mau mengampuni, bahkan mau melayakkan kami ada bersama dengan Engkau dalam kebaktian ini, dalam satu persekutuan dengan Tuhan di akhir tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di muka Tuhan Yesus ku insaf akan salahku. Kita angkat pujian ini. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salah. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayang. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, Allah kita adalah Allah yang sudah mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Dia sudah mau mengampuni dosa-dosa kita dan tetap terbuka hatinya mau mendengarkan pengakuan-pengakuan kita. Dan berita anugerah bagi kita yang mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 9. Saudara, kita bersyukur kita mengalami pengampunan dari Tuhan dan kita menjadi milik-Nya. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya dalam surga bersama dengan Dia Allah yang Maha Kasih. Mari kita angkat pujian. Kita mau katakan, kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir. Tiada kuasa yang memisahkan. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir. Tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri. Milikku miliknya. Milikku milik Yesus. Dan
dahulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu. Kini ku milik Yesus. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senang ku diselamatkan, dahulu budak, kini ku bebas. Hati senang ku diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas. Dia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Silakan duduk. Saudara, keyakinan iman orang Tuhan punya, dan kita hidup bersama dengan Dia. Tentu ada yang penting juga untuk kita adalah membawa diri kita semakin mendalam ada bersama dengan Kristus, dibentuk dan kemudian hidup sejalan dengan apa yang diinginkan Kristus, pemilik hidup kita. Karena itu mari saat ini kita mempersiapkan diri untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Monika. Kita akan persiapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Kepada pendeta seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom, damai di hati. Saya buka masker ya, supaya lebih kelihatan wajahnya dan lebih bebas bicaranya ya. Saya sudah divaksin 2 kali dan saya merasa saya sehat ya sampai hari ini.
Baik, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu malam ini ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami dan izinkan Roh-Mu bekerja, berbicara. Apa yang kami baca, Roh Tuhan memeteraikan di hati kami. Kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Kita mulai dari ayat yang kedua saja sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pula hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa
mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Haiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dan tangan orang Filistin dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema Eben Haiser. Sebuah tema yang patut untuk kita renungkan dan refleksikan secara bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kurang lebih 5 jam lagi ya. 5 jam lebih kita akan tutup tahun ini dan mengatakan goodbye, selamat tinggal tahun 2021. Tapi sekaligus juga kita membuat semacam sebuah sikap, sebuah pendirian. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2000 berapa? 22. Menurut hemat saya, Bapak sekalian, ini adalah saat-saat yang amat penting bagi kita untuk melihat kembali ya, sejauh mana perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Merefleksikan kembali sejauh mana kita betul-betul berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena kalau tidak, saya tidak bisa membayangkan bagaimana tahun-tahun ke depan ini yang kita tidak tahu seperti apa tahun ke depan ini. Kalau kita tidak mempunyai pegangan yang benar di dalam Tuhan. Kenapa saya menyatakan ucapan ini, Bapak sekalian? Karena pengalaman bangsa Israel yang baru saja kita baca tadi, itu juga mestinya menjadi refleksi kita bersama. Memang di ayat yang ke-12, ketika Samuel mengambil batu dan membuat batu sebagai tanda bahwa Tuhan sudah menyertai, menolongnya, dan menamakan Eben Haiser. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita atau menyertai kita. Namun tidak semudah itu, Bapak sekalian, mengucapkan kalimat itu. Karena bangsa Israel yang kita baca di dalam firman Tuhan, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, khususnya di pasal yang keempat, 1 Samuel pasal yang ke-7, di sana memberikan catatan
fakta sejarah bagi bangsa Israel yang diceritakan secara nyata bagaimana mereka hidup dalam kesengsaraan. Kalau dalam pasal yang ketujuh yang pertama, yang ketiga disebutkan bangsa ini adalah bangsa yang sedang mengeluh, bangsa yang sedang ketakutan. Kenapa mereka mengeluh dan hidup dalam ketakutan, Bapak sekalian? Itu adalah karena kehidupan mereka sendiri tidak menunjukkan, membuktikan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Seharusnya Tuhan sudah membuat sebuah plan, sebuah rencana A, tetapi mereka memilih plan atau rencana B. Ya. Saya berani mengatakan orang Israel ini begitu keras kepalanya. Kalau saja mereka memilih rencana A, yaitu Allah Israel, Allah yang sanggup untuk memproteksi, sanggup untuk menjaga, menolong, menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup mereka. Tetapi kenapa mereka memilih rencana B, plan B? Apa maksudnya plan B ini? Berhala yang dipilih. Saya sampai tidak habis pikir, Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa bangsa ini yang dulunya dikatakan takut akan Tuhan, orang yang sangat menghargai, menghormati Tuhan, Yahweh, Allah yang mereka akui, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka bisa memilih pilihan yang salah, yaitu memilih berhala daripada memilih Allah dalam kehidupan mereka. Bisa dibayangkan Bapak sekalian, dulu mereka datang di rumah Tuhan, beribadah, menyembah Allah, tapi kemudian lambat laun, pelan-pelan tetapi pasti akhirnya di dalam catatan yang baru saja kita baca tadi, mereka memilih Baal, Asyitoret, Allah sembahan orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam dosa seperti ini, Bapak sekalian? Saya yakin ini tidak terjadi semalam. Itu berarti ada proses. Ada masa di mana mereka mulai meragukan, apakah benar Tuhan masih campur tangan dalam hidup mereka? Apakah Allah yang dahsyat, Allah yang agung, yang kudus yang mereka lihat di Mesir, yang mereka saksikan di padang gurun bagaimana memimpin mereka, adalah Allah yang bisa diandalkan, Allah yang sanggup untuk memproteksi, menjaga, memelihara kehidupan mereka? Kita melihat, Bapak sekalian, kesaksian Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Orang Israel akhirnya meragukan Tuhan dan meninggalkan Allah yang mereka sembah, Yahweh, yang seharusnya menjadi kehidupan mereka. 20 tahun lamanya, Bapak sekalian, mereka mengalami hidup seperti itu. Yang saya katakan mereka mengalami dekadensi secara rohani, penurunan secara rohani, mengalami kemerosotan secara rohani. Mereka tidak lagi mencari Allah, mereka tidak lagi mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan mereka. Sekarang mereka sudah beralih datang kepada Allah-Allah di sekitar mereka, Allah-Allah orang Filistin. Apa akibatnya, Bapak sekalian? Ya, kesengsaraan. Tuhan izinkan orang Filistin menjadi musuh selama 20 tahun lamanya. Bisa dibayangkan, Bapak sekalian, hidup 20 tahun hidup di bawah tekanan dan ancaman musuh, Bapak sekalian. Saya yakin yang ada adalah penderitaan,
dan kesengsaraan. Saya katakan ini adalah masa yang kelam, masa yang gelap. Sekalipun mungkin orang Israel masih berpikir kalau kita perang kita masih menang. Kan sejarah sudah menyaksikan Allah kita, Yahweh itu sanggup untuk melawan musuh-musuh. Mereka mungkin masih berpikir begitu, bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tapi 1 Samuel pasal 7 yang pasal yang keempat mencatat dua peristiwa yang kita ingat, Bapak sekalian. Ketika bangsa Israel berperang, pertama yang terjadi 4.000 tentara tewas di dalam peperangan. Berperang lagi yang kedua kali, 30.000 tentara juga tewas di dalam peperangan. Ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya kita baca di dalam bacaan kita hari ini mengatakan bangsa ini betul-betul sedang kegentaran, takut, mengeluh, dan mencari seorang pemimpin, seorang nabi, seorang hakim, yaitu Samuel. Minta doa, minta berseru kepada Tuhan Yahweh untuk kembali bisa menyertai, menolong kehidupan mereka. Kita lihat Bapak sekalian, kisah sebelumnya adalah kisah yang betul-betul sangat mengenaskan. Ya. Beberapa hari ini saya baca pasal-pasal sebelumnya. Ya. Contoh ketika 30.000 bangsa tentara tewas. Itu merupakan berita buruk, bukan? Tabut Tuhan menjadi simbol kehadiran Tuhan telah direbut oleh bangsa Filistin. Ya. Kedengaran berita ini kepada Imam Eli, ya, bahwa tabut sudah di tangan musuh. Tentara-tentara tewas. Anak-anak juga dua, Ofni dan Pinehas juga tewas. Ini merupakan berita buruk bagi seorang pemimpin Imam Eli, Bapak sekalian. Ketika mendengar peristiwa itu, apa yang terjadi dicatat di dalam Alkitab? Dia jatuh dari kursi, lehernya patah dan dia mati. Juga dicatat Bapak sekalian di pasal sebelumnya ketika mendengarkan berita kematian 30.000 tentara, lalu tabut Tuhan sudah direbut oleh Filistin, istri di Fineas waktu itu sedang hamil tua dan akan melahirkan. Ketika dia mendengarkan juga bahwa tabut Tuhan sudah diambil oleh orang Filistin, mendengarkan kedua anak Imam Eli termasuk suaminya Pinehas sudah tewas, dan saat dia melahirkan kesakitan, dan saat waktu melahirkan anaknya dia masih mengingat untuk memberikan nama Ikabod. Ya. Ikabod, apa artinya Ikabod? Kemuliaan Tuhan sudah tidak lagi di antara orang Israel. Ketika saya membaca kisah ini, Bapak sekalian, ini sangat menggetarkan hati saya. Ini sebuah tanda, sebuah pernyataan ketika bangsa ini sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan, ketika bangsa Israel ini sudah berhala dengan Baal dan Asytoret. Ini adalah saat-saat yang paling kelam dalam kehidupan rohani bangsa ini. Sehingga Tuhan meninggalkan mereka dan mengizinkan musuh untuk menekan kehidupan bangsa Israel ini. Malam ini Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam tema yang kita bahas tentang Ebenezer, saya ingin menantang dan mengajak kita semua yang ada di ruangan ini, Bapak sekalian.
sebelum kita menutup tahun 2021 ini, apa yang perlu kita refleksikan dari kehidupan bangsa Israel ini? Sederhana sekali, Bu sekalian. Jangan pernah coba-coba melupakan Tuhan di kehidupan kita. Jangan pernah mencoba untuk meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi setelah kita meninggalkan Tuhan dan mencari Allah yang lain, yang kita anggap mungkin bisa diandalkan sandaran hidup kita, sehingga kita melupakan Tuhan yang seharusnya kita jadikan andalan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu kehidupan rohani kita masing-masing, bos sekalian. Tapi sebagai hamba Tuhan, sampai hari ini sebagai secara pribadi, saya terus berefleksi di kehidupan saya sehari-hari. Jangan sampai pelan ya, atau lambat, tapi pasti. Mungkin kondisi-kondisi yang ada di sekeliling kita menjadikan kita semakin menjauh dari Tuhan. Saya tidak tahu pengalaman kita, Bapak sekalian. Sedikit tapi pasti. Contoh, Bapak sekalian. Mungkin hari-hari rutin yang kita lewati saat ini, apalagi dengan COVID, kondisi yang sedang terjadi saat ini. Pelan-pelan ibadah gereja kan sudah online kan, on-site. Online on-site ya, itu juga bahasa online on-site. Oke, ya enggak masalah ya, itu sudah menjadi kesempatan kita ya. Mau online atau on-site di dalam ibadah kita, tapi sejauh mana sikap hidup kita sebagai orang Kristen di dalam ibadah kita kepada Tuhan? Masihkah kita menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan? Bagaimana dengan doa kita hari-hari, Bu sekalian? Jangan-jangan sedikit demi sedikit kesibukan kita, kekhawatiran, ketakutan yang terjadi di sekeliling kita membuat kita doa seolah-olah tidak lagi penting bagi kita. Hubungan kita dengan Tuhan makin lama, makin hari bisa jadi bukan makin naik, makin dekat, makin intim dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Sehingga doa pun semakin mungkin jarang kita bawa di dalam Tuhan. Dalam hal firman Tuhan, Bapak sekalian, jujur sebagai hamba Tuhan, saya harus katakan saya agak berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya ketika saya jadi hamba Tuhan full time ya. Sekarang sudah pensiun ya. Ketika saya melayani sebagai full time, masih full time di gereja, saya selalu banyak menyediakan waktu untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Dan saya mengatakan saya bisa membaca firman dengan lebih banyak lagi. Minimal saya pernah lakukan itu bisa 20 pasal sehari membacanya. Saya coba menghafal ayat-ayat Alkitab, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya coba menghafal, merenungkan firman-firman Tuhan. Tapi jujur Bapak sekalian, saya mengatakan kepada Bapak sekalian, kesibukan-kesibukan yang saya lakukan belakangan ini, khususnya saya kan pendeta Bapak sekalian, ya, sudah pensiun, ya. Ya saya sekarang jujur saya buka restoran, ya. Saya sharing kepada Bapak sekalian, ya. Saya sudah pensiun karena di Kalam Kudus usia 60 tahun sudah pensiun, tidak boleh pegang jemaat. Ya. Boleh melayani tetapi tidak boleh pegang jabatan. Tapi terakhir saya melayani di Medan, 2 tahun belakangan saya di Medan, saya memilih lebih baik saya pulang. Saya merasa, saya berdoa, saya pulang untuk berdoa untuk bisa melakukan lebih banyak daripada yang
saya bisa bayangkan lakukan di gereja. Karena saya merasa sebagai gembala sidang dulu saya bisa jauh lebih merasa bebas untuk melayani Tuhan, bukan cuma di gereja, bahkan saya selalu melayani keluar. Tapi saya pulang masih tetap punya misi untuk Sulawesi, dimulai dari Sulawesi, Bu sekalian. Tapi juga saya mulai dari membangun tenda sendiri, ya, mencoba bangun tenda sendiri. Tapi saya sadar, Bu sekalian, dari kesibukan-kesibukan yang ada ini, saya terus berdoa, Tuhan, jangan sampai kesibukan-kesibukan yang ada merampas kesempatan saya untuk berdoa, bahkan membaca firman Tuhan. Tapi saya akui, Bu sekalian, sudah berbeda jauh sebelum saya jadi gembala sidang, Bu sekalian. Saya katakan, waktu saya gembala sidang, saya banyak sekali menggunakan waktu berdoa dan firman Tuhan. Karena itu memang pelayanan sebagai hamba Tuhan. Tapi saya sebagai pribadi sampai hari ini terus bergumul, terus berdoa, Tuhan tolong saya supaya di tahun-tahun ini bahkan tahun depan saya tidak mengabaikan kehidupan doa maupun firman Tuhan. Karena ini adalah kunci untuk bisa lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Tentunya bukan saja doa dan firman, tapi melakukan firman Tuhan. Bukan cuma merenungkan firman Tuhan, tapi mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya tidak tahu perjalanan hidup rohani setiap kita di tempat ini. Tapi saya berharap menjadi catatan bagi setiap kita. Tahun yang sudah berlalu, kalau ada kegagalan dalam hidup kita, kalau ada berhala-berhala yang secara tidak sadar kita telah lakukan, mungkin tidak berhala seperti yang dialami oleh bangsa Israel, menyembah Baal, Asitoret. Tapi saya tidak tahu di Manado, ya. Saya cuma teringat saja ada seorang teman saya pendeta, ya, di Manado, yang kemudian pegang kris, sekarang sudah bukan lagi pendeta, tapi pegang kris. Dan saya pikir tidak heran kalau orang bisa berubah imannya, kesetiaannya, kesungguhannya ikut Tuhan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat orang bisa berubah. Tapi saya hanya ingatkan kepada kita di tempat ini, jangan ada hal-hal yang lain yang memisahkan kita dari Tuhan. Lebih sengsara saya mengatakan, Bu sekalian. Orang yang meninggalkan Tuhan, mencari Allah yang lain, saya berani katakan orang ini akan sengsara, Bu sekalian. Itu sebabnya ini adalah kesempatan kita bertobat. Kalau ada kelalaian, ada kelemahan, ada dosa di masa yang lalu, Bapak sekalian, ini adalah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Kita akui kesalahan kita, akui kegagalan kita, dan kita kembali kepada Tuhan. Ini adalah saatnya jalan untuk kita hidup kembali di dalam proteksi atau di dalam penjagaan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengalami yang namanya dekadensi rohani kita, penurunan rohani. Menjadi catatan kita tahun ini, Bu sekalian. Mestinya kita harus bangkit. Mestinya kita harus on fire, semangat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Mestinya adalah ini merupakan kekuatan rohani kita untuk senantiasa berada di dalam Tuhan, bukan? Kemudian hal yang kedua, Bapak sekalian, setelah kita belajar tentang kegagalan, kekelaman bangsa Israel, jangan menjadi kesalahan kita sekarang ini, Bapak sekalian. Hal yang kedua, tema kita
Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Ketika Samuel berdoa, berseru kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 12, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar doa Samuel. Sehingga ketika bangsa Israel ini menghadapi peperangan dengan orang Filistin, terjadi fenomena alam Bapak sekalian. Tuhan mengguntur di langit, mengacaukan bangsa-bangsa orang Filistin. Dan ketika terjadi peperangan, orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa Bapak sekalian. Jadi layaklah dan patutlah sebetulnya Samuel mengambil batu sebagai peringatan, sebagai kesempatan, sebagai waktu untuk dia mengingat, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak akan pernah ada kemenangan, tidak akan pernah ada keberhasilan dan kemajuan dalam hidup ini kalau bukan Tuhan yang menolong. Maka ketika Samuel menyebut batu peringatan itu sebagai Ebenezer, sejauh ini Tuhan sudah menyertai, menolong kita. Ini sebutnya merupakan deklarasi iman. Ini merupakan standpoint dari Samuel untuk mengingat, oh hidup ini betul-betul hanya semata-mata pertolongan Tuhanlah kami boleh ada, kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya juga mengajak setiap kita yang ada di tempat ini, bersama-sama dengan Samuel mendeklarasikan iman, sebuah standpoint kita, pendirian kita, komitmen kita, bahwa betul, bahwa benar, hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi andalan dan harapan kita, Bapak sekalian. Kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita. Saya yakin kita tidak perlu khawatir masa depan kita, Bapak sekalian. Halo? Jangan takut, firman Tuhan mengatakan, jangan kamu takut, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini adalah Allah, firman Tuhan mengatakan. Aku akan menolong, meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Ini dalam bimbingan bacaan firman Tuhan kita sebutnya hari ini. Dan dengan tangan kananku, ya, aku akan membawa kamu kepada kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Natal. Betul? Baru merayakan Natal. Mengingat peristiwa Yesus yang lahir ke dalam dunia ini. Yesus adalah tipologi daripada kesaksian Alkitab. Yesus yang datang ke dalam dunia ini adalah tipologi dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah perjanjian lama, Allah adalah juga Allah perjanjian baru yang menjanjikan akan menyelamatkan kita dan akan menolong kita sehingga kita memiliki kehidupan yang sebenarnya. Yesuslah air hidup itu. Barang siapa yang minum dari air yang diberikan oleh Yesus, dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Jadi hari ini, Bapak sekalian, patutlah
kita bersyukur kepada Tuhan. Sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kita masih bisa duduk di tempat ini. Saya juga sangat bersyukur, berterima kasih di usia yang ke-68 tahun November yang lalu masih bisa berdiri di mimbar ini, Bapak sekalian. Tiga 30 tahun lebih dalam melayani Tuhan, Bapak sekalian. Perjalanan pelayanan mulai dari Malang 17 tahun lamanya, kemudian pergi ke Riau 14 tahun, di Pekanbaru, terakhir di Medan 2 tahun. Ebenezer, Bapak sekalian. Saya ingat dalam beberapa peristiwa, ya, kalau bukan Tuhan jaga proteksi hidup saya, pasti tidak ada saya di mimbar ini. Kejadian di laut, kejadian di udara, banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini. Orang bilang kalau pulang Manado masih bisa bersyukur, pensiun bisa pulang Manado. Ada orang pensiun tinggal nama saja, ya, tinggal nama. Ya. Tapi saya bangga bersyukur, Tuhan luar biasa, Bu sekalian. Sebelum saya pulang ke Manado, saya melakukan paling tidak 3 kali perjalanan dari Medan ke Tembilan di rumah istri. Dari Medan ke Pekanbaru butuh 15 jam. Kemudian ke tempat istri butuh 7 jam lagi. Lumayan 20 lebih jam. Tapi puji Tuhan, luar biasa penjagaan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Bisa sehat, bisa kuat, masih bisa nyetir sendiri, berduaan saja. Sampai di Manado, sampai di mimbar ini saya mengatakan, Ebenezer, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Kiranya ini juga menjadi dorongan iman untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Lihatlah dan pandanglah masa depan di dalam Tuhan. Ada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan menyertai kita, menolong kita, memproteksi kita dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk datang di rumah Tuhan. Membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah ini menjadi bagian yang hidup dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup untuk memproteksi setiap kami, menyertai hari-hari ke depan kami, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami hingga hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mohon semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur boleh diingatkan lagi oleh hamba-Nya untuk tetap mengingat Tuhan. Yakinlah, percayalah, Tuhan kita sangat setia. Apa yang Dia sudah sampaikan akan menyertai kita, pasti ditepati akan menyertai kita. Tinggal bagaimana kita berespon dengan baik. Bersyukur kita punya Allah yang sangat luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk menghayati lebih dalam lagi akan kasih sayang Allah kita kepada kita. Dia sudah mau memberikan yang terbaik pada kita. Anaknya yang tunggal dipersembahkan untuk kita supaya kita hidup dan kemudian kita ada bersama dengan Dia. Pengorbanan yang tidak mudah, harus mencurahkan darahnya untuk kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Sebagai persiapan mari kita angkat pujian, kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kita tetap mengingat dan terus mengingat kasih sayang Tuhan pada kita, sehingga memfokuskan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagi kita yang memang sudah siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Kasih yang ajaib, Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali.
menyiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, di meja Tuhan untuk makan roti dan minum cawan Tuhan. Inilah meja Tuhan, Juru Selamat kita, mengundang semua orang percaya kepadanya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah dipersiapkannya. Perjamuan kudus, kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 yang mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pemberitaan damai. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, inilah perjamuan bergembira dari umat Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, akan duduk bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kehidupan yang hingga hari ini kami alami. Banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, baik yang kami sadari ataupun yang kami tidak sadari. Tapi sejauh kami ada hari ini Tuhan, adalah karena kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesempatan untuk datang di rumah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, dan duduk semeja dengan Tuhan. Merenungkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ajaiblah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mohon untuk majelis mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Sebentar akan dilayani oleh hamba Tuhan dan majelis, akan dibagikan roti dan cawan. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh setelah menerima cawan dan roti bisa berdoa ya, untuk nanti saya akan aba-aba, kita akan makan dan minum bersama-sama. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, mengambil roti, mengucapkan berkat atasnya, memecahkannya,
memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku. Dan setelah makan roti, Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya, memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Setelah mengambil roti dan Bapak Ibu sekalian, doa dalam hati kepada Tuhan. Memudahkan
bagi jemaat yang belum mendapat, yang sudah seharusnya sudah dibaptis atau sudah disidi, sudah seharusnya makan roti dan minum. Yang belum dapat, mungkin lebih baik angkat tangan supaya bisa dilayani. Yang belum dapat roti, yang ya silakan angkat tangan mereka yang sudah sidi supaya bisa dilayani. Selama aku
Saya ajak kita bangkit berdiri. Dan bersama makan roti. Silakan duduk. Mohon kesediaan penginjil Daniel untuk menyampaikan doa syukurnya. Mari berdoa. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga di hari terakhir tahun 2021 kami boleh ada lagi. Bahkan kami diberikan kesempatan menikmati perjamuan Tuhan. Kami diingatkan setiap kali kami merayakan perjamuan Tuhan bersama, bahwa kami adalah kumpulan tubuh Kristus yang menyatu dengan sempurna diikat oleh tali kasih Kristus yang mempersatukan dan menyempurnakan itu. Kami orang-orang yang bejat, berdosa, dan kami sombong dan angkuh dengan keangkuhan diri kami. Seharusnya kami pantas untuk dihukum dan mati binasa. Tetapi syukur kepada Allah yang kaya dengan rahmat, menganugerahkan kami anak-Mu yang tunggal, sehingga Yesus Kristus merelakan dirinya, dikorbankan, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali merayakan perjamuan kudus Tuhan. Dan biar kiranya ini tetap menjadi peringatan bahwa kami sudah menjadi bagian dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Tetapi ingatkan terus kami bahwa panggilan Tuhan bagi kami orang-orang yang dibenarkan, agar supaya kami hidup bersatu dan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mempersiapkan persembahan untuk perjamuan ini, silakan ada di depan juga di atas ada. Iya. Untuk kelas perjamuan taruh di tempat duduk aja, nanti dikumpulkan sebentar.
Saudara, mari sambil menyanyikan kidung pujian, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau menyanyikan berkat Allah. Saudara, kita sudah mengalami penebusan dengan darah Kristus, tubuh dan darahnya. Kita ada dengan Allah kita. Iman kita harusnya mengatakan bahwa Allah kita yang Maha Kasih itu selalu mau tetap bersama-sama dengan kita. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, segala abad. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, para pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan tetap punya komitmen dan selalu rindu melakukan yang terbaik. Hamba-hambanya setia dan tetap akan setia dengan Tuhan. Kita akan ikuti pujian, kesaksian, dan ungkapan iman dari Majelis Kemim Kristus Bitung periode pelayanan 2017-2021. Bersama dengan hamba Tuhan mendampingi. Sepanjang hidupku lewati lembah tak ku saksikan kemuliaan dinyatakan aku katakan
Saudara, hamba-hamba yang dipakai Tuhan untuk melayani dalam pelayanan di gereja Tuhan ini, Gemim Kristus Bitung, sudah melewati banyak hal di masa pelayanan 4 tahun sampai hari ini. Tetap setia. Dan dalam pujian ini jadi komitmen tetap akan setia dalam bagian apapun juga yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Saudara, saat ini mari kita akan memberikan Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita menyatakan syukur kita pada Tuhan untuk pemeliharaannya, tapi juga dalamnya kita mau menyatakan komitmen kita bahwa kita mau memberi terbaik, mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan, termasuk hidup kita. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankan. Memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, kuserahkan diriku. Oh Yesusku Tuhanku, kuserahkan. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Kau rela disalibkan untuk Dan Engkaulah Tuhanku. dan Engkaulah Tinggal di hatiku. tinggal di hatiku Sepanjang umur hidupku, kuserahkan bagi hidup bagimu yang disalibkan. yang bisa Mendamaikanku dengan Allahku. mendamaikanku dengan Dan ku bersyukur kau memanggilku. Dan ku bersyukur kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. serahkan semua ikut Tuhan. Oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku. Oh Yesusku Tuhanku, kuserahkan diriku. Kau rela Kau disalibkan. rela disalibkan untuk menebusku. Dan Engkaulah Tuhanku. Dan Engkaulah Tuhanku, Tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. sepanjang umur hidup. Ku serahkan bagimu. Kuserahkan bagimu. Musik betul. Hidup bagimu. Semua milikku. Segenap hatiku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita. Bukan diberi hidup yang kekal. Oh Yesus Tuhanku, kuserahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. sepanjang umur hidupku, Sepanjang ku serahkan bagimu. kuserahkan bagimu. Hidup bagimu. Hidup
wajah-Mu jadi milikku. Senyum wajah-Mu jadi milik. Ku mau mencari domba yang sesat. Bawa mereka ke pelukan-Mu. Oh Yesusku, Tuhanku, kuserahkan diriku. Oh Yesusku Tuhanku, kuserahkan diri. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Rela disalibkan untuk Dan Engkaulah Tuhanku tinggal di hatiku. Engkaulah Tuhanku tinggal di Sepanjang umur hidupku, kuserahkan bagi-Mu. umur hidupku, kuserahkan bagi-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Hidup kami adalah milik-Mu, dan Engkau ada di dalam kami. Karena itu kami dalam satu keyakinan iman kami mau memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kami sudah menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2021. Ada banyak hal yang boleh kami alami, yang kami rasakan. Bahkan ada banyak yang boleh kami nikmati, yang boleh membangun hidup kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat percaya kami hidup dengan kasih sayang dari Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan yang Maha Kasih pun tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu di hari yang terakhir di tahun 2021 ini, kami ada bersama di rumah Tuhan, tempat ini bersyukur. Kami juga bersyukur karena kami boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan dalam kebaktian ini. Di dalamnya kami boleh memuji Tuhan. Kami pun mendapat pengajaran dari Tuhan melalui hamba-Mu, Pendeta Nok Moningkah, yang boleh mengingatkan kami untuk tetap berpegang kepada Tuhan, setia pada Tuhan. Dalam keyakinan iman kami wujud nyatakan dalam sikap kami yang selalu merindukan Tuhan, selalu berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bersekutu bersama, beribadah bersama. Dan kami pun tetap mau berserah pada Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa menyerahkan dalam pimpinan Tuhan buat kehidupan kami secara pribadi. Kami akan terus melangkah, menjalani kehidupan ini ketika Tuhan izinkan kami untuk jalani. Jika memang Tuhan berkenan kami harus menapaki dan masuk di tahun 2022. Mohon Tuhan yang pimpin kami. Kami tetap akan melakukan apa yang Tuhan percayakan kami lakukan. Tapi kami butuh bimbingan Tuhan. Kami butuh penjagaan Tuhan. Apalagi di tengah kondisi yang sampai saat ini masih tetap menjadi pergumulan umat Tuhan di dunia ini. Ketika masa pandemi COVID belum berakhir. Kami butuh Tuhan. Dan kami tetap yakin Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu ini kami berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami dalam semua aktivitas kami, tugas kami, pekerjaan kami pribadi. Tapi juga kiranya Tuhan yang memimpin keluarga kami. Supaya kami betul-betul hidup dalam satu komunitas keluarga Allah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tolong jaga supaya iman kami terus bertumbuh. Sehingga kami menyatakan kebergantungan kami kepada Tuhan. Keluarga kami oleh terjalin kasih satu dengan yang lain, saling membangun, saling menguatkan, sehingga apa yang dirindukan dan dicita-citakan boleh betul-betul diraih, didapatkan dan dinikmati. Tapi juga yang lebih penting keluarga kami boleh menyaksikan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pelayan khusus yang Tuhan pakai melayani sebagai majelis di Gemim Kristus Bitung. Sudah 4 tahun hamba-hamba-Mu melayani. Dan saatnya mereka pun harus kemudian akhiri masa tugas pelayanan sebagai majelis. Tapi kami percaya
Tuhan tetap memakai untuk hamba-hambamu ini untuk melayani dalam bagian-bagian yang ada. Karena itu Tuhan kiranya memimpin. Banyak hal sudah dialami, banyak pelajaran yang didapatkan. Tuhan, mohon Tuhan dalam anugerah, berkat, bimbingan hamba-hambamu ini. Majelis Kemim Kristus Bitung periode pelayanan 2017 sampai 2021 kiranya tetap dibimbing, disertai Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pelayan khusus yang terpilih, yang sudah diteguhkan dan yang akan melayani di gerejamu ini. Dalam periode pelayanan 2022-2024, kiranya Tuhan yang tetap akan membimbing mereka. Perlengkapi terus, bahkan jaga kesehatian, sehingga sehati sepikir mengerjakan tugas pelayanan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami serahkan semuanya. Tapi lebih jauh tentu kami mau berdoa menyerahkan gereja Tuhan, Kemim Kristus Bitung. Engkau sudah dirikan hampir 38 tahun ada melayani, menyaksikan kemuliaan Kristus. Tuhan juga pimpin supaya gereja ini tetap bertumbuh dengan baik. Jika memang ada yang harus dibuat supaya lebih baik lagi, Tuhan berikan hikmat supaya semua kami, baik pelayan maupun jemaat Tuhan, boleh melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan, bahkan agenda-agenda kehidupan untuk membangun gereja Tuhan ini jadi lebih baik dan boleh menyaksikan kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, kami berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami yang ada bersama berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Nok Monika, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, memimpin sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini, pribadi dan keluarganya. Apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, kiranya dibimbing Tuhan. Tentu ada tetap semangat untuk mengerjakan pelayanan. Mohon Tuhan juga yang tetap mendampingi. Bahkan apapun yang menjadi agenda keluarga, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah. Kami menaruh semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami pun sungguh bersyukur. Malam ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan, kami tahu itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kami persembahkan semuanya untuk tugas-tugas pelayanan, mengabarkan Injil, untuk memperlebar kerajaan Allah di dunia ini. Dan Tuhan kiranya berkati kami, sehingga kami pun tetap menikmati berkat-berkat pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melewati masa yang tidak mudah di 2 tahun ini. Tahun 2020 sampai 2021. Masa pandemi Covid, ada banyak hal. Tapi kita tetap percaya ada Tuhan sampai saat ini. Dia akan tetap menolong kita. Mari kita flashback ke belakang, kita menyaksikan kaleidoskop ini sebagai satu bagian untuk mengenang masa 2020 sampai 2021. Kita tidak melihat di tahun 2020, tahun lalu kita tidak rayakan dengan segala keterbatasan ya karena pandemi, makanya kita kemudian merangkum dalam satu kaleidoskop 2020-2021.
Saudara, ini adalah satu perjalanan yang kemudian dialami di tahun 2020. Mari kita saksikan tahun 2021. Saudara, banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di gereja kita. Tuhan menitipkan anak-anak milik Tuhan untuk ada, yang harus kita bina, kita besarkan supaya dia memuliakan Tuhan. Tuhan
mempersatukan anak-anak Tuhan dalam satu ikatan kasih untuk membangun, saling membangun, menguatkan. Tapi juga ada masanya Tuhan memanggil pulang orang-orang yang sangat kita kasihi, kembali bersama dengan Dia. Dan sekarang ada dalam kekekalan bersama dengan Allah kita. Saudara, kalau kita melihat semuanya, betapa luar biasanya Tuhan. Dia sudah melakukan banyak hal. Dan puji Tuhan, kita semua yang ada sekarang pun masih bisa menyaksikan karya besar Tuhan ini. Ada anak-anak yang datang, ada anak-anak yang kemudian dibawa kepada Tuhan dalam baptisan, ada orang yang mau mengaku, menyerahkan diri hidup sebagai pengikut Kristus. Ada anak-anak kita yang dipersatukan dalam keluarga Kristen. Semuanya karena Tuhan. Demikian juga tentu kita akan berani katakan bahwa kita bersyukur, memuji Tuhan, kita tetap dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Saudara, saya rindu di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mau mengaku, menyampaikan satu pengakuan iman, syukur pada Allah kita, tapi menyatakan pengharapan kita kepada Allah. Kita akan membacakan satu bacaan bertanggapan firman Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Mari kita bersyukur dan memuji Allah yang Maha Kuasa. Menaruh pengharapan kita pada Dia. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih yang hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari berdoa. Kami percaya, kami tetap ada dalam bimbingan Tuhan. Kami yakin Allah kami yang sudah memimpin kami melewati masa hidup sampai di akhir tahun 2021. Selalu ada Tuhan dan tetap akan ada Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya tetap akan bersama dengan Tuhan. Ini keyakinan iman, ini satu keyakinan dan pengharapan kami bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Termasuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyaksikan banyak hal yang sudah terjadi, kami boleh merasakan banyak hal yang oleh kami alami secara pribadi dan keluarga. Dan kami tetap merasakan ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Dan sekali lagi kami mau berserah kepada Tuhan ketika kami melangkah di tahun 2022. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memuliakan Allah kita. Kita serahkan semuanya untuk kemuliaan Allah. Hidup kita termasuk apa yang boleh kita lakukan malam hari ini. Hanya untuk kemuliaan Allah. Doksologi. Doa dan berkat disampaikan Pendeta Naumonika. Oh
Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan damai, dengan sukacita. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau senantiasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Saat teduh ibadah selesai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur kita boleh bersama mengakhiri tahun ini dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Selamat mengakhiri tahun 2021